Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Mak Bicara, Makassar Bicara. Masih bersama saya, Redia Sahril dan Ibu Haja Fitria selaku Kepala Dinas DP3 Dalduk dan KB. Nah, kalau kita berbicara masalah perlindungan anak dan perempuan ini, mungkin bisa diberikan contoh-contoh kasus yang mungkin saat ini viral seperti itu, Ibu. Ya. Seperti apa nih? Terima kasih. Jadi untuk perlindungan perempuan, kasus-kasus yang ditangani di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Provinsi, itu kalau perlindungan perempuan adalah KDRT, kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang biasanya lebih banyak sebagai istri simpanan atau istri kedua, pelakor yang sekarang ini lagi tren ya. Itu ada beberapa kasus yang masuk yang kita dampingi, dan pelaku korbannya itu justru yang pelakor sendiri, bukan istri sah, dan pelakunya adalah si laki-laki yang kemudian untuk pendampingan kasus anak itu bukan hanya anak perempuan yang tadi kita bicara tentang gender, banyaknya kasus-kasus sodomi. Ini ada kasus di Kota Makassar sendiri, itu setiap sejam ada anak yang datang diberi uang tidak seberapa 5.000 hanya untuk kasus sodomi. Ini menurut survei ya, Bu ya? Bukan, setiap ada sejam faktual ya? yang ditangani. Kasus saat ini yang ditangani. Ini bisa dibilang ini mengerikan. Mengerikan sekali. Karena setiap 1 jam sekali. Setiap 1 jam. Jadi ada 8 anak yang dia sudah lakukan ini, istilahnya kerjasama, dia berikan uang untuk datang setiap bergantian. Untuk hal seperti ini kan sudah terlihat seperti itu dan muncul di permukaan. Kira-kira langkah-langkah atau program apa yang termasuk dalam sasaran dari DP3 ini, Ibu? Jadi kita di lingkup perlindungan perempuan dan anak tentunya upaya pencegahan, ya, bagaimana sosialisasi undang-undang perlindungan anak, ya, kemudian kita deteksi dini dan penanganan atau pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan atau trafficking, ya, yang eksploitasi tadi itu tindak pidana perdagangan orang. Dan juga upaya ini kan bukan hanya tanggung jawab DP3A ya, tetapi juga menjadi tanggung jawab beberapa OPD lembaga terkait, baik itu non pemerintah dan pemerintah, termasuk bagaimana keterlibatan keluarga sendiri dengan kita melakukan upaya edukasi, ya, bagaimana penguatan keluarga, kemudian juga terkait dari sektor ekonomi, ya, kemudian politik, sosial dan hukum. Kita harus bersinergi semua sektor dalam upaya pencegahan, itu yang lebih baik saya rasa. Jadi memang dibutuhkan sinergi dari berbagai stakeholder atau berbagai pihak ya dari DP3 ini sendiri, Bu, untuk meminimalisir ya tindak kekerasan, perundungan terhadap perempuan dan anak seperti itu. Tapi ketika kita berbicara mengenai anak, perempuan, laki-laki, ini kenapa wanita ini lebih rentan terkena kekerasan seperti itu? Iya, betul. Jadi memang walaupun secara gender kasus kekerasan terhadap seluruh gender ya, laki-laki dan perempuan itu kena, hanya saja memang perempuan ya sebagai korban objek itu sangat rentan. Kita ketahui bahwa memang perempuan itu sebagai objek domestik ya, kemudian juga anak sangat rentan juga sebagai korban kekerasan. Ini dilihat dari kasus dan data-data yang masuk seperti itu. Jadi yang paling penting bagaimana kita tataran keluarga sebenarnya, edukasi. Ada kita punya program pencegahan ya, ini Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Bagaimana kita menanamkan edukasi kepada orang tua, bukan sasarannya ini anak semacam ya. parenting ya, Bu? Parenting ya, betul. Karena pemahaman sendiri terhadap orang tua terhadap anaknya itu kan bisa saja orang tua sebagai pelaku kekerasan dalam hal ini, seperti itu. Dan diharapkan komunitas masyarakat juga mulai di tingkat desa dan kelurahan perlu kita perkuat. Jadi kepedulian semua stakeholder saya rasa ini ya. Nah, ketika perempuan maupun anak-anak yang sangat rentan ini terkena seperti itu atau mengalami kekerasan ataupun mungkin perundungan,
Di lain sisi juga terjadi di samping itu ya Bu ya, terjadi juga diskriminasi. Nah, kalau boleh tahu ini kira-kira dalam bentuk apa nih diskriminasinya terjadi yang biasa dialami dalam kehidupan sehari-hari oleh perempuan dan anak-anak ini? Ya, betul sekali bahwa biasanya perempuan sebagai korban, malah usia anak lagi. Salah satu contoh di salah satu kabupaten ya di Sulawesi Selatan itu korban usia anak. Dilakukan pencabulan ya sampai hamil anak tersebut oleh tetangga di suatu wilayah desa tersebut. Setelah hamil, bukannya malah anak ini dibela, malah anak ini dianggap sebagai suatu aib dan diusir dari wilayah tempat seperti itu. Padahal dia sudah korban, usia anak, Betul. dan juga dia sepertinya menjadi aib di situ. Dia yang disalahkan. Ini yang sangat menimpa kita ketahui anak bahwa masih tumbuh kembangnya ya. Fungsi kognitifnya itu masih jalan, jadi ini sangat berpengaruh pada perkembangan Ini masa seperti depan anak jatuh itu. kemudian tertimpa Iya, tangga lagi Bu iya, ya. betul. Dan ini Kasihan banyak juga. sekali ya. Dan kita lakukan pendampingan itu sampai pemisahan korban dengan pelaku. Seperti itu. Ya, mengapa pada kasus terutama di daerah ini pada perempuan ini malah jarang dilaporkan seperti itu? Ya itu tadi, karena kasus ini kita ketahui bahwa lebih banyak ke ranah domestik, ranah privasi, dan kita ketahui yang namanya kasus KDRT hari ini digebukin, besok tiba-tiba baikan lagi ya. Dan ini kalau berlangsung lama, ini bisa berdampak ya, bukan hanya dari segi fisik, tapi psikis seperti itu. Dan kita ketahui bahwa dalam hal pendampingan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu di daerah ya, kita melakukan suatu program ada namanya perlindungan perempuan dan anak terpadu berbasis masyarakat. Diharapkan tokoh-tokoh di situ ya, baik itu mulai dari Babinsa, kemudian di daerah itu ada namanya Polsek, kemudian PKK, itu berkolaborasi untuk melakukan suatu upaya-upaya baik itu pencegahan dan pendampingan jikalau ada terjadi kasus di wilayah itu. Karena yang banyak terjadi kan di tingkat rumah tangga. Betul. Gitu. Kalau tidak salah Bu ya, sampai hari ini pun perkawinan di bawah usia untuk perempuan ini masih sangat marak terjadi di Indonesia. Bagaimana Ibu selaku Kepala Dinas DP3A ini memandang fenomena tersebut? Ya, terima kasih. Ini betul tantangan bagi kita ya, karena kita ketahui bahwa memang Indonesia juga masih tinggi angka perkawinan usia anak, dan salah satu penyumbangnya di Sulawesi Selatan itu masih lebih tinggi dari angka nasional. Dan kita ketahui memang kalau namanya perkawinan itu sesuatu yang bukan sesuatu aib ya, tapi kalau dilakukan pada usia anak di bawah 18 tahun itu bagian dari kekerasan terhadap anak. Jadi ini yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa kita harus mencegah perkawinan usia anak karena itu bagian daripada kekerasan terhadap anak. Kalau misalnya ini dikatakan sebagai kekerasan, kira-kira indikator yang bisa memperlihatkan bahwa ini adalah sebuah tindak kekerasan itu apa saja? Ya, kita ketahui usia anak kan dalam hal tumbuh dan berkembang. Sehingga kalau kita ketahui perkawinan salah satu tujuannya adalah menghasilkan generasi, mengalami reproduksi, sehingga itu kan sangat berdampak pada tumbuh kembang anak, di mana salah satunya organ reproduksi kan masih berkembang. Di mana kalau terjadi suatu kehamilan di usia anak itu sangat rentan terhadap hal-hal yang sangat berdampak negatif terhadap anak tersebut. Oke, kita akan lanjutkan Ibu tentang masalah perlindungan anak dan perempuan ini semakin menarik untuk diulik ya seperti itu. Ya, kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Bicara hanya di Fajar TV.